Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran. Oke, video kali ini kita akan membahas tentang flowchart. Oh ya, sebelum kita mulai, tetap jaga kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan. Oke, langsung saja belajar flowchart dengan cepat. Apa sih itu flowchart? Flowchart adalah bagan atau chart atau diagram ya. Jadi itu sama saja, bagan, chart, diagram yang menggambarkan alir atau runtutan data dalam program yang dibuat secara logika, berdasarkan logika ya. Oke. Ada beberapa aturan penyusunan flowchart. Yang pertama adalah flowchart itu disusun dari atas ya, ini dari atas, ini kan, ini ke bawah ya, runtut dari atas ke bawah ya, jadi itu runtut semuanya. Berikutnya flowchart disusun dari kiri ke kanan. Jadi apabila dalam satu halaman itu ada beberapa list flowchart, itu cara penyusunannya adalah dari kiri ke kanan ya, seperti ini. Ini list yang pertama disusun di sebelah kiri, kemudian dilanjutkan dengan list yang kedua di sebelah kanannya. Oke. Yang ketiga adalah flowchart itu diawali simbol start ya, ada simbol start di sini, simbol start, mulai, atau ya biasanya kita gunakan start atau mulai, diakhiri dengan end atau selesai. Itu syaratnya, jadi harus ada start, end, atau mulai, selesai. Yang keempat, flowchart memiliki input dan menghasilkan output. Oke, jadi setiap flowchart itu harus ada input. Ini inputnya, satu input, kemudian di sini ada dua output ya, yang merupakan kondisi di sini. Kebetulan ini flowchart tentang kondisi seleksi percabangan. Oke, berikutnya adalah yang kelima, pemberian nama flowchart menggunakan kata kerja. Jadi di sini contoh ini. Oke, kata kerjanya input atau masukkan, kemudian di sini juga hitung ya, kata kerja juga. Berikutnya, flowchart pembuatan alurnya harus rinci dan jelas. Nah, bisa dilihat di sini, perhatikan coba. Alur-alur di sini adalah runtut ya, runtut semuanya runtut ini, dan semuanya jelas, bahasa di dalamnya jelas. Oke. Yang ketujuh, alur yang terpotong dihubungkan dengan simbol penghubungnya. Di flowchart itu ada simbol untuk menghubungkan, ada yang dalam satu halaman, bahkan dalam satu halaman ataupun dalam beberapa halaman. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah satu halaman. Nah, ini yang dinamakan adalah simbol penghubung ya. Jadi untuk menghubungkan antara list diagram satu dengan yang lainnya menggunakan simbol penghubung. Oke, itu tadi aturan penyusunan flowchart. Kemudian ini simbol-simbol flowchart. Nah, di sini nih ada simbol-simbol flowchart, perhatikan di sini macam-macam ya. Ini adalah terminal ya. Terminal itu menunjukkan awal akhir program ya, begin end atau start end atau mulai selesai ya. Ada juga kadang-kadang simbolnya berbentuk semacam kayak oval gini ya, itu boleh juga, atau yang seperti ini juga boleh. Kemudian yang kedua ini simbol untuk input atau output ya, datar genjang agak miring seperti contoh yang di awal tadi ya. Kemudian ini yang ketiga adalah untuk proses, itu persegi panjang ya. Simbol berikutnya adalah untuk proses seleksi atau kondisi, itu belah ketupat.
Kemudian simbol berikutnya ini untuk memberikan nilai awal atau konstanta. Nah, ini tadi yang kita pakai, yang ini untuk penghubung dalam satu halaman ya. Yang ini berikutnya ini untuk halaman yang berbeda ya. Terus ini yang ada tanda panahnya adalah alir ya, itu adalah bagan alir ya. Jadi hanya simbol aja, hanya sedikit simbol-simbolnya, jadi saya yakin sangat mudah belajar flowchart. Nah, ini contoh penerapan, perhatikan di sini akan saya jelaskan bagaimana penerapannya ya. Di sini saya ambil contoh adalah flowchart untuk menjumlahkan dua bilangan ya. Penggambaran atau penulisan simbol yang pertama adalah tadi seperti aturan penulisan ya. Itu diawali dengan start atau mulai ya. Ini start atau mulai, kita gambarkan dulu start atau mulai. Kemudian setelah itu kita tulis di dalamnya mulai atau begin atau start, pakai bahasa apapun ya. Kemudian alurnya kemana? Ke bawah, karena dari atas ke bawah. Kita gambarkan panah, ini panahnya ini ya, panahnya dari atas ke bawah. Kemudian kita perlu input di situ. Nah, inputnya apa? Karena penjumlahan dua bilangan, inputnya adalah bilangan 1 dan bilangan 2, atau di sini saya simbolkan bilangan A dan B. Nah, ini di sini saya gambarkan terpisah ya. Di sini terpisah. Padahal sebenarnya ini bisa dijadikan satu. Boleh digambarkan dalam satu input gitu ya, berisi bilangan input bilangan A atau B langsung jadi satu di situ ya, atau terpisah juga boleh. Nah, setelah itu kemudian apa? Karena kita mau menjumlah, masukkan prosesnya apa? Nah, prosesnya adalah hasil atau hitung atau apa, itu hanya variabel saja, boleh diganti-ganti ya, sama dengan A plus B ya, bilangan A ditambahkan dengan bilangan B. Setelah proses, ingat syaratnya adalah harus ada output. Nah, outputnya apa? Ini adalah output ya. Outputnya yaitu menampilkan hasil perhitungan penjumlahan tadi, ditampilkan. Nah, setelah itu selesai, udah kan? Nah, simple, mudah, dan saya yakin teman-teman semua pasti memahami step by stepnya. Oke teman-teman, begitu video dari saya untuk kali ini, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik penjelasan tadi ya. Kalaupun masih kurang jelas, coba diulang-ulang di play videonya, dan saya yakin ini sangat mudah dan semuanya bisa mempelajari. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.